Gokil, jangan baca manga ini kalau kalian gak mau senyum-senyum sendiri. Yang jomblo pasti paham betapa sakitnya cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi, kebayang gak sih kalau di semesta lain orang yang nolak kamu justru naksir balik? Kok bisa? Dunia macam apa nih? Yap, inilah jadinya kalau kalian dapat dua cewek yang sama-sama menyukaimu dan masing-masing datang dari dimensi yang berbeda. Tidak hanya itu, yang bikin lebih gegernya adalah ternyata mereka berdua ini ternyata adalah orang yang sama. Tetapi apa sih buat mereka berbeda? Kenapa mereka datang dari dimensi yang berbeda? Nah, penasaran kan? Yuk gua spill ceritanya. Dan bagi kalian yang baru datang, ini adalah bagian ke-9 dari penjelasan alur cerita manga yang lagi kita bahas. Jadi pasti kalian nonton video sebelumnya dulu ya. Link ada di kolom komentar. Oke, udah siap sobat burning spirit sekalian? Tarik nafas dalam-dalam, rapatkan sabuk dan eratkan pegangan hati kalian. Karena cerita ini pasti akan membuatmu baper. Chapter dibuka dengan suasana pagi yang tenang. Miyato, atau lebih tepatnya Miyato dari dunia pertama, Miyato 1, terbangun karena alarm handphonenya yang berisik. Layaknya remaja pada umumnya, ia langsung bangkit, berjalan ke kamar mandi, menyikat gigi, membasuh wajah dan mengganti baju sekolah. Saat ia berjalan menyusuri trotoar menuju sekolah, angin musim panas bertiup lembut, tapi anehnya tubuhnya merasa lebih sejuk dari biasanya. Anginnya dingin ya, padahal ini masih musim panas. Begitu sampai di sekolah, suasana mulai ramai. Ia menyapa teman-temannya seperti biasa. Obrolan santai berubah menjadi kehebohan saat tiba-tiba Miyato akhirnya tersadarkan dan ia berkata, iya, aku baru sadar. Aku lupa pakai celana dalam. What? Semua teman Miyato langsung menatapnya dengan ekspresi horor dan tak percaya. Kok bisa? Kamu gak sadar sama sekali? Begitulah kata mereka. Miyato pun menjawab dengan santai dan dengan wajah polos. Iya sih, entah kenapa ini udah kejadian beberapa kali. Gila, cantik-cantik tapi kabelnya kayak kadang suka lepas gitu ya. Konslet dikit gak apa-apa deh. Hah, aneh. Malu tapi butuh, Miyato pun coba tanya ke temannya, Hina. Kamu bawa cadangan gak? Cadangan celana dalam gitu loh. Buat, ya kamu tau lah. Tapi tentu saja Hina gak mungkin bawa celana dalam cadangan ke sekolah. Namun tak disangka teman Miyato yang satu lagi justru mengeluarkan satu kotak penuh berisi celana dalam dengan berbagai model. Wow, perfect timing banget. Tapi semuanya juga ikut freeze. Pertanyaannya adalah, kok kamu bawa beginian ke sekolah? Buat apa? Senyap, canggung. Tapi ya udahlah, life goes on. Mungkin cewek-cewek ini ada semacam hobi gitu ya. Singkat cerita, kejadian ini diceritakan ulang oleh Miyato pada Jogo saat mereka pulang sekolah, yaitu saat mereka sedang di kelas. Dan tentu saja Miyato nggak lupa untuk menggoda Jogo. Hey, coba tebak. Jadi sekarang aku lagi pakai celana dalam atau enggak? Apa? Apa yang tadi kamu barusan bilang, Miyato? Jogo langsung panik, pikiran cowoknya langsung jalan kemana-mana. Wah, jangan-jangan ini jebakan. Kalau aku jawab iya dan ternyata salah, aku kelihatan sotoy. Kalau aku jawab enggak dan ternyata benar, aku kelihatan mesum. Tapi dua-duanya tetap salah sih. Aduh, tapi bagaimanapun, aku kalau jawab manapun, ujung-ujungnya aku pasti bilang mesum juga. Miyato langsung tertawa kecil dan berkata, hahaha, cuma bercanda kok. Namun sebelum Jogo menarik nafas yang lega, Miyato malah melempar satu kalimat lagi. Tapi Jogo pengen lihat enggak? Enggak kok. Jogo langsung menunduk gugup dan tanpa sengaja menjatuhkan penghapusnya ke lantai. Ia pun membungkuk untuk memungutnya. Tetapi saat itu juga angin kencang bertiup dari jendela. Fush! Rok Miyato langsung tersingkap ke atas seperti bendera dikibarkan. Keduanya terdiam dan saling bertatap-tatapan dengan wajah beku dan pipi yang memerah. Jogo, barusan kamu lihat sesuatu ya? Enggak, aku nggak lihat apa-apa kok. Sumpah. Tapi benarkah? Apa yang sebenarnya dilihat oleh Jogo? Dan disitulah chapter berakhir, ringan, lucu, dan bikin pembaca memikir, abis ini bakal jadi awkward atau malah romantis ya. Tapi ya kurang lebih begitulah ya pembahasan manga kali ini. Entah kenapa beberapa chapter terakhir ini terasa sangat singkat dan ya kayaknya lebih ke slice of life gitu loh. Mungkin lagi jeda juga untuk tidak terlalu berat ya. Bagaimana pendapat sobat burning spirit kalian untuk episode kali ini dari manga yang berjudul Multiverse no Watashi Koi ii desu ka? Is it alright for my multiverse self to fall in love? Coba beritahu kira-kira sobat burning spirit kalian tertarik tidak kalau kita lanjut bahas part selanjutnya lagi? Kalau iya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kalau suka rekomendasi ini, jangan lupa untuk save konten ini biar nggak lupa baca manganya nanti ya. Dan pastikan juga untuk follow, like, dan share ke teman-teman kalian yang suka baca manga. Sekian itu saja, sampai jumpa.